Apa bedanya perjamuan kudus dan perayaan Paskah modern ini, Pendeta? Bukankah itu sama-sama mengenang akan pengampunan dosa yang Yesus buat? Demikian, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Perayaan Paskah disebutkan di dalam Alkitab dan ini dimulai pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Boleh dibaca satu pasal dalam Keluaran pasal yang ke-12, di mana pada saat itu setiap keluarga orang Israel harus mempersembahkan seekor anak domba yang tidak bercacat celah, lalu darahnya itu haruslah dilaburkan pada ambang pintu dan pada tiang pintu mereka, di mana pada malam hari itu, bila mana malaikat maut itu datang, maka di mana ada darah anak domba pada setiap ambang pintu rumah, maka anak sulung dari rumah itu atau keluarga dalam rumah itu tidak akan binasa. Jadi intinya bahwa uh, tidak akan binasa, malaikat itu akan melewati rumah itu dan tidak akan ada di sana kebinasaan. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa ada tanda darah di sana, darah anak domba tersebut. Dan setelah bangsa Israel itu keluar, maka petunjuk-petunjuk tentang upacara-upacara yang dikaitkan dengan bait suci yang dibangun oleh Musa dan orang Israel pada waktu mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke negeri atau tanah perjanjian, maka korban-korban tersebut menggambarkan anak domba yang sebenarnya yang akan mati menebus manusia, sehingga pada waktu Tuhan Yesus ada di atas dunia, Yohanes Pembaptis melihat dia dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia ini. Itulah anak domba yang sejati yang dilambangkan oleh anak-anak domba atau domba-domba, binatang-binatang korban yang dipersembahkan dalam upacara-upacara korban, baik itu korban pagi dan petang, dan juga pada hari Paskah ataupun juga pada hari pendamaian yang dilakukan setahun sekali. Jadi konsep Alkitab sebenarnya, konsep Alkitab yang dikatakan oleh Alkitab, perayaan Paskah itu dirayakan sebelum Yesus, sebelum kematian Tuhan Yesus. Jadi Paskah di dalam Alkitab itu menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan iman mereka mempersembahkan korban anak domba itu pada hari Paskah, bahwa akan datang anak domba Paskah itu. Dan Alkitab menyebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah tersebut yang telah mati dan dia telah dibangkitkan, ia telah bangkit dari antara orang mati. Itulah Paskah. Bagaimana dengan perjamuan? Yesus memperkenalkan perjamuan Tuhan itu pada malam sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Dan itulah yang dilanjutkan. Itulah yang dilanjutkan. Perjamuan itu dilanjutkan sampai setelah kematian Yesus. Dan tentang perjamuan itu, Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai 26, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di sana dikatakan setiap kali, artinya kapan saja, kapan saja. Jadi tidak ditentukan harus kapan setiap tahunnya, tetapi kapan saja, as often as, kapan saja
Lalu ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi apa yang dilakukan mulai dari kematian Tuhan sampai Ia datang kembali adalah perjamuan kudus. Dan 1 Korintus pasal yang ke-11 ini konteksnya adalah perjamuan Tuhan yang dilakukan kapan saja. Bukan 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 bahkan ayat 32 tidak sedang berbicara tentang apa yang dilakukan setahun sekali. Tapi 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai 32 sedang berbicara tentang apa yang dilakukan kapan saja, setiap kali engkau melakukannya, yaitu perjamuan Tuhan. Dengan demikian, perjamuan Tuhan menggambarkan apa yang telah terjadi. Setiap kali kita melakukannya, kita percaya terhadap apa yang telah terjadi sampai nanti Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sementara Paskah di dalam Alkitab adalah menggambarkan pada waktu dirayakan oleh orang-orang Israel pada saat itu di dalam Alkitab adalah untuk menggambarkan apa yang akan terjadi. Jadi pusatnya tetap satu, yaitu Yesus Kristus, kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib, yang merayakan sebelum Ia mati di atas kayu salib, yaitu Paskah, menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara yang kita lakukan sekarang perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Tetapi titik temunya adalah pada saat kematian Yesus. Terima kasih.